Halo, apa kabar anak-anak? Jumpa lagi bersama Pak Rudi. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran yang ke-1. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif, menuliskan peristiwa penting menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran, dan juga kalian bisa mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Oke anak-anak, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, bulan ini adalah bulan Agustus. Tepatnya kurang lebih 75 tahun yang lalu Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa ya hal tersebut bisa terjadi? Baik anak-anak, kita baca teks perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Salah satu contohnya pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berdasarkan teks yang dibaca tadi, anak-anak bisa membuat peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Apa ya kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif: 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal mempunyai unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Dalam membuat peta pikiran menggunakan kalimat efektif, anak-anak bisa menggunakan
dengan kata tanya adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Pertempuran Surabaya adalah salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih banyak perjuangan lain yang dilakukan di berbagai daerah, misalnya Tempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda pertama, agresi militer Belanda kedua. Setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kita akan pelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Apakah kamu pernah mengamati ayam, bebek, ikan, dan cicak? Amati gambar tersebut. Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan memiliki insang untuk bernapas di dalam air. Cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Pernahkah kamu mengamati bebek berenang di kolam? Mengapa bebek dapat berenang dengan baik? Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat. Namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Tentunya hari ini kita sudah belajar bagaimana mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif, bagaimana kita membuat peta pikiran menggunakan kalimat efektif dengan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan juga kita bisa menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Sekaligus kita bisa mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Oke, sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.